dewasa ini, teknologi semakin dimanfaatkan untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Tren ini tentu berimplikasi pada pemantauan atau surveillance terhadap tubuh kita. Dulu, kita menyadari adanya surveillance dengan CCTV, pemantauan GPS, dan nama penumpang ketika berpergian. Pasca pandemi COVID-19, pemantauan juga dilakukan terhadap apa yang ada di dalam tubuh kita, seperti halnya pengecekan suhu tubuh, pencatatan rekam jejak kunjungan di ruang publik, hingga kewajiban memberikan hasil tes COVID-19. Tidak bisa dipungkiri, kemajuan teknologi memang mempermudah kehidupan kita, termasuk untuk menekan laju penyebaran COVID-19 melalui kontak tracing atau pelacakan kontak, atau juga pembatasan berpergian ke lokasi-lokasi yang diidentifikasi sebagai zona merah. Namun, sadarkah kita bahwa kemudahan tersebut berimplikasi pada pengumpulan dan pengelolaan data pribadi kesehatan dalam skala yang besar dengan melibatkan berbagai pihak, yakni swasta dan negara? Pertanyaannya, bagaimana efektivitas perekaman data kesehatan dengan teknologi dan dampaknya terhadap pelindungan privasi kita? Secara konseptual, data kesehatan merupakan bagian dari data spesifik dalam data pribadi yang sangat penting bagi keamanan dan kehidupan langsung subjek data. Pada perkembangannya, data kesehatan tidak terbatas pada rekam medis, tetapi seluruh data yang berkaitan dengan kebiasaan serta aktivitas fisik dan mental dari subjek data. Misalnya, dengan memanfaatkan ponsel pintar, kita merekam data-data seperti detak jantung, langkah harian, aktivitas olahraga, bobot tubuh, dan kalori konsumsi harian. Bagi perempuan, terdapat aplikasi pencatat siklus menstruasi dan juga perekam kondisi perkembangan janin. Pemanfaatan teknologi dan tata kelola rekam medis memang penting dalam dunia kesehatan, khususnya untuk menekan penyebaran penyakit menular dan pencegahan dini sesuatu penyakit. Dalam skala besar, sistem tata kelola data kesehatan juga esensial dalam kebijakan kesehatan publik. Namun, di sisi lain, sensitivitas karakter data kesehatan sangat rentan dieksploitasi. Data dan informasi kita bisa bernilai tinggi bagi berbagai pihak. Data kita dapat mereka gunakan untuk memperkirakan perilaku kita, dan mereka dapat meraih keuntungan tanpa sepengetahuan kita. Eksploitasi data bukan hanya sebatas memberikan tawaran produk apa yang paling tepat untuk kita, tetapi sangat berpotensi menjadi basis diskriminasi. Bayangkan, ketika suatu sistem data kesehatan mengenai status HIV seseorang bocor dan tersebar secara publik, sebagaimana pernah terjadi di Singapura pada tahun 2019 lalu. Di tengah stigma negatif oleh masyarakat terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODA, kebocoran data kesehatan berpotensi merugikan masyarakat dan mendiskriminasi pihak tersebut. Hal ini terjadi juga di Indonesia pada bulan Juni 2020 lalu. Salah satu akun dalam forum hacker mengklaim memiliki lebih dari 200.000 data pribadi pasien COVID-19 di Indonesia. Padahal, stigma pasien COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Parahnya, hal ini bisa berdampak pada keengganan masyarakat untuk melakukan tes kesehatan karena takut ada kebocoran dan dapat dikucilkan. Tidak jarang, status kesehatan juga menjadi basis penilaian apakah kita layak menerima suatu layanan atau tidak. Di masa pandemi ini, kita sering mendengar kebijakan melampirkan hasil tes COVID-19 untuk mendapatkan izin berpergian. Ini merupakan contoh bagaimana data kesehatan kita menjadi basis untuk pengambilan keputusan tentang kita. Beberapa layanan asuransi misalnya, mereka akan menilai riwayat kesehatan untuk menentukan biaya premi kita. Sebuah kantor bisa saja menolak lamaran pekerjaan seseorang
dengan latar belakang kesehatan yang dianggap kurang sehat. Untuk menyeimbangkan antara kepentingan kesehatan publik dan akses merata bagi masyarakat, diperlukan adanya pelindungan data pribadi komprehensif termasuk atas data kesehatan. Hukum ini bertujuan untuk melindungi hak kita sebagai subjek data agar terhindar dari eksploitasi serta penyalahgunaan data pribadi. Kita sebagai subjek data memiliki kontrol atas distribusi data kesehatan kita, termasuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pemrosesan data kesehatan sebatas dengan tujuan awalnya. Bahkan, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga memungkinkan kita membatasi atau menolak pemrosesan lebih lanjut atas data kita. Lebih dari itu, regulasi ini mewajibkan bagi pengendali atau pemproses data yang mengelola data kesehatan kita untuk bertanggung jawab menjaga dan meningkatkan keamanan sistem informasi yang menyimpan data kita. Mengingat pentingnya menjaga data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, maka kita perlu kawal dan kritisi bersama pengelolaan data kesehatan kita.